Dari bentuknya aja, sajian ini sudah bikin penasaran. Ditusuk dengan besi panjang, lalu diputar-putar alias diguling di atas bara api. Yap, inilah kambing guling, hidangan kebanggaan bagi para pecinta kuliner daging kambing. Tersahur bukan hanya karena keunikan tampilannya saja, tapi yang pasti kelezatan rasanya. Sajian kambing guling ternyata juga punya sejarah panjang dan syarat dengan mitos dan filosofi kehidupan. Bahkan kambing guling juga dipercaya sebagai simbol kemakmuran yang bisa menjadi media untuk memperlancar rezeki. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Meski populer di Indonesia, kambing guling sebenarnya bukan khas negeri kita. Dari sejarahnya, olahan kambing ini konon menjadi santapan khas dari Timur Tengah. Istilah kambing guling sendiri merujuk pada proses pembuatannya, di mana daging kambing dipanggang utuh sembari digulingkan atau diputar dengan alat khusus. Namun uniknya, meskipun dipanggang utuh, kambing guling tidak menyertakan bagian kepala dan kaki serta jeroan kambing, dan hanya dimanfaatkan bagian karkas atau daging utamanya saja. Karenanya, olahan kambing utuh dengan cita rasa gurih rempah ini punya kesan mewah dan glamor. Jadi pantas saja bila banyak orang yang menyebut kambing guling sebagai rajanya semua olahan daging yang pantas menjadi makanan sultan ataupun para bangsawan. Ya, kita bisa tahu kalau kambing guling itu nggak bisa ditemuin di pedagang kaki lima, ya kan? Itu ciri khas Timur Tengah gitu, kesannya tuh mewah, kemudian enak. Meski dimasak dengan cara dipanggang, namun kambing guling berbeda dengan sate atau kuliner kambing bakar. Kambing guling mempunyai identitas yang otentik, baik dari rasa maupun penyajiannya. Lalu di mana letak kunci kelezatan rasa yang selama ini disebut-sebut sebagai resep rahasia masakan kambing guling? Kami pun menuju ke sebuah jasa catering yang khusus menyediakan hidangan kambing guling. Kambing guling Grogol namanya. Usaha catering ini sudah eksis selama puluhan tahun, mengolah kuliner berbahan daging kambing. Sang pemilik mengaku ada 3 hal utama yang menjadi perhatian saat akan membuat kambing guling, yaitu pemilihan jenis kambing, rempah yang otentik, dan teknik memasak. Hampir 20 tahun menjajakan menu kambing guling, pengelola catering tak mau sembarangan memilih kambingnya. Pertama, jenis bahan baku kambing guling adalah domba. Domba diakui memiliki kualitas daging paling bagus dibanding jenis kambing Jawa atau kambing merah. Tak hanya itu, domba yang dipilih pun harus dalam rentan usia muda yang sudah ditetapkan catering. Kalau kambing domba itu lebih empuk, yang jelas lebih empuk dan tidak bau perengus sih. Kalau dari tempat kita biasanya kalau dari bobotnya dulu ya Pak ya. Kalau dari bobot itu sekitar 9 kilo sampai 12 kilo. Iya, kalau umur ya sekitar 5 bulanan lah, ya, kambing muda sih. Syarat penting kedua adalah jenis dan komposisi bumbu-bumbunya. Selain punya kualitas yang baik, jenis dan takarannya juga harus benar-benar diperhitungkan. Di antara bumbu utamanya ada merica putih, ketumbar, bawang merah, bawang putih, minyak sayur, dan juga penyedap rasa. Namun dari semua jenis rempah yang digunakan, ada satu jenis rempah yang paling utama diperhatikan. Rempah ini adalah ketumbar, karena ketumbarlah yang akan menentukan dominan rasa dari masakan kambing guling. Bahkan sang pemilik usaha catering selalu menyimpan stok ketumbar dalam jumlah banyak yang ia bawa langsung dari kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Kalau ciri khasnya ya itu dibanyakin ketumbar aja, itu biar menghilangkan bau khas kambingnya. Berguna kalau ketumbar itu lebih wangi nanti di kambingnya. Nah, syarat berikutnya yang juga menjadi penentu keberhasilan membuat kambing guling adalah teknik memasaknya. Diakui bahwa membuat olahan kambing guling sebenarnya tidaklah sesulit yang selama ini orang bayangkan, hanya perlu sedikit trik saja. Pertama, semua bumbu dan rempah harus digiling halus hingga menjadi bumbu halus atau serbuk rempah. Bumbu ini harus segera dioleskan merata bersama minyak sayur ke seluruh bagian daging kambing, termasuk ke bagian dalam perut kambing. Usai melewati proses marinasi selama kurang lebih 1 jam, daging kambing ditusuk dengan alat khusus dan siap dipanggang.
Untuk pemanggangan, arang yang digunakan adalah arang batok kelapa karena selain panas bara apinya yang stabil, juga dapat menciptakan aroma smoky yang khas pada daging. Selama proses pemanggangan, daging kambing harus dioleskan kembali dengan racikan bumbu rempah tadi. Satu hal yang juga wajib dilakukan saat memasak kambing guling adalah proses memutar besi penusuknya yang sama sekali tak boleh ditinggal. Tujuannya agar daging dapat matang merata. Waktu pemanggangan biasanya disesuaikan dengan ukuran kambing yang dipanggang, yaitu sekitar 45 menit untuk ukuran kambing kecil dan sedang, serta 90 menit untuk kambing ukuran besar. Kalau durasinya sekitar 45 menit sampai 1 jam lah Pak, matang itu. Ya mungkin agak kering sih kalau kelebihan lama, ya enggak begitu enak sih. Warna daging yang sudah merah kecoklatan serta bagian luar daging yang mulai mengering menandakan kambing guling matang dan siap untuk disajikan. Sebagai penyempurna rasa, kambing guling biasa disajikan bersama sambal kecap yang bercita rasa pedas dan manis. Pendampingnya ya kayak kecap manis, terus bawang merah, ya, cabai, nah kurang lebih itu. Itu dibikin apa ya? Dipotong-potong, bikin kecil aja, potong-potong terus dicampur sambal kecap. Ahli kuliner sepakat jika banyak orang menyebut kambing guling sebagai makanan istimewa yang prestis. Namun bukan berarti kambing guling adalah makanan mahal. Harga yang dibanderol untuk satu sajian utuh kambing guling sebenarnya worth it, alias sepadan dengan kuantitas dan kualitas yang didapatkan konsumennya. Untuk satu ekor kambing guling seharga sekitar 2 juta rupiah, bisa disajikan untuk kurang lebih 20 orang, sehingga rata-rata harga untuk satu porsi masih terbilang terjangkau. Dua hal yang menjadikan kambing guling terlihat pricey atau mahal adalah dari ukurannya yang terlihat besar, serta proses memasaknya yang terbilang lama. Salah satunya itu yang bisa dibilang bahwa kambing guling itu menjadikan salah satu produk yang cukup mahal dan nilainya cukup tinggi. Karena time cookingnya cukup lama. Sementara terkait asal-usulnya, kambing guling yang menjadi hidangan khas yang populer di Nusantara sebenarnya adalah hasil adopsi dan akulturasi rasa dan budaya. Cita rasa asli rempah khas Timur Tengah yang terkenal strong atau sangat kuat disederhanakan dengan rempah khas Nusantara yang rasanya lebih pas dan cocok di lidah masyarakat lokal. Meskipun begitu, perubahan yang dilakukan tidak merubah keautentikan cita rasa dan kekhasan sajian kambing guling. Kambing guling itu sudah terjadi dari beberapa masa ke belakang. Dari Amerika, Timur Tengah, Afrika, dan lain sebagainya. Masuk ke Indonesia, di Indonesia ada beberapa rempah yang ditonjolkan dan mempunyai taste yang cukup enak dan cukup menggugah selera. Terlepas dari resep rahasia kelezatannya, kambing guling rupanya tak hanya tercipta sebagai pemuas hasrat kuliner saja, namun juga tersimpan kisah dan filosofi kebaikan hidup manusia. Kambing guling termasuk salah satu makanan kuno yang sudah tercipta sejak ratusan tahun silam, terutama di negara-negara Timur Tengah. Konon, kambing guling dulu hanya dimasak dan disajikan pada saat-saat tertentu saja, seperti ketika sebuah keluarga bangsawan atau kerajaan menerima kedatangan tamu atau kerabat. Salah satu cara mengagungkan tamu ini adalah dengan memberikan jamuan hidangan yang berbeda dari makanan sehari-hari, baik dari ukurannya, jenis masakannya, sampai cita rasa dan penyajiannya. Hingga akhirnya menu kambing panggang utuh pun dipilih sebagai jamuan mewah. Jadi wajar saja jika sampai sekarang pun kambing guling kerap disajikan dalam acara-acara penting. Mulai dari pesta pernikahan, jamuan pejabat negara, juga syukuran dan pesta-pesta lainnya. Jadi memang kambing guling ini adalah sajian-sajian khusus untuk menyambut tamu-tamu agung di kerajaan-kerajaan Islam saat itu ya. Nah, maka ketika ada tamu agung itu, persiapannya pun, sajiannya pun juga harus agung. Mungkin di zaman dahulu kalau kita kasih potongan-potongan kurang sopan, maka ini kita potongkan suatu kambing, jadi ada usaha yang lebih dan juga harganya juga lebih, dan itu harus disuguhkan secara utuh
dan itu diarang itu dipanggang, yang kita bahasakan seperti kambing guling. Namun di balik kelezatan rasa dan kemewahan hidangan kambing guling, ada sebuah pesan moral untuk kehidupan manusia. Masyarakat Timur Tengah punya tradisi dan kepercayaan dengan menjamu dan memperlakukan tamu dengan baik, maka diyakini dapat memberikan efek yang baik pula bagi sang tuan rumahnya. Karena memperpanjang tali silaturahmi, diyakini bisa juga melancarkan jalan rezeki dan keberkahan hidup.